Halo guys, kembali lagi di channel Just Infoku bersama Bang Faruk di sini. Kali ini kita akan membahas beberapa lowongan pekerjaan terbaru di tahun 2022, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2022. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe yang ada di bawah untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video setiap harinya. Terima kasih atas partisipasinya dan let's go. Yang pertama adalah PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, adalah perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium perusahaan perkereta apian Tiongkok melalui Beijing Yawan HCRR Co. Ltd. Dan kali ini PT Kereta Cepat Indonesia Cina membuka lowongan pekerjaan terbaru dengan posisi sebagai berikut. Yang pertama adalah signaling technician dengan persyaratan warga negara Indonesia sehat jasmani atau rohani, memiliki ijazah SLTA sederajat dengan nilai minimal 7,5 dari skala 10 atau 75 dari skala 100. Untuk D3 ke atas minimal IPK 2,75, mampu bekerja secara individu maupun tim, bersedia bekerja dengan sistem atau shifting, mampu berbahasa Inggris lisan maupun tulisan, tidak bertato dan tidak bertindik, tidak terlibat narkoba atau psikoteropika, bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pendidikan minimal SMK, jurusan teknik elektro, teknik kelistrikan, pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang persinyalan atau fasilitas operasi kereta api. Posisi kedua adalah CTC Technician dengan persyaratan warga negara Indonesia sehat jasmani atau rohani, memiliki jasa SLTA dan untuk D3 ke atas minimal IPK 2,75, mampu bekerja secara individu maupun tim, bersedia bekerja dengan sistem shifting, mampu berbahasa Inggris lisan maupun tulisan, tidak bertato dan tidak bertindik, tidak terlibat narkoba atau psikoteropika, bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pendidikan minimal SMK, jurusan teknik elektro, teknik listrikan, pengalaman kerja minimal 3 tahun, diutamakan di bidang persinyalan atau fasilitas operasi kereta api. Posisi ketiga adalah on-board signaling technician dengan persyaratan warga negara Indonesia sehat jasmani atau rohani, memiliki ijazah SLTA sederajat dengan nilai minimal 7,5 dari skala 10 atau 75 dari skala 100. Untuk D3 ke atas minimal IPK 2,75, mampu bekerja secara individu maupun tim, bersedia bekerja dengan sistem shifting, mampu berbahasa Inggris lisan maupun tulisan, tidak bertato atau tidak bertindik pria, tidak terlibat narkoba dan atau psikoteropika, bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pendidikan minimal SMK, jurusan teknik elektro, teknik listrikan, pengalaman kerja minimal 3 tahun, diutamakan di bidang persinyalan ataupun fasilitas operasi kereta api. Posisi keempat adalah MOU in depot mechanical level 1 dan 2. Persyaratan warga negara Indonesia sehat jasmani atau rohani, memiliki ijazah SLTA seperti yang di atas, mampu bekerja secara individu maupun tim, bersedia bekerja dengan sistem shifting, mampu berbahasa Inggris lisan maupun tulisan, tidak bertato dan tidak bertindik pula, tidak terlibat narkoba ataupun psikoteropika, bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pendidikan minimal SMK ataupun jurusan teknik mesin ataupun teknik elektro ataupun teknik otomotif, minimal 3 tahun di bidang terkait, diutamakan berpengalaman di bidang sarana perkereta apian. Pos kelima adalah MOU on board mechanic dengan persyaratan seperti halnya layaknya di atas, namun yang membedakan adalah pendidikan minimal SMK, jurusan teknik mesin ataupun teknik elektro, teknik otomotif, minimal 3 tahun di bidang terkait, manufaktur dan maintenance transportasi, diutamakan berpengalaman di bidang sarana perkereta apian. Persyaratan lamarnya itu adalah CV atau daftar riwayat hidup, salinan kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku, salinan ijazah SMK sederajat, salinan transkrip nilai atau surat tanda tamat belajar, sertifikat pelatihan, sertifikat dan lain-lain, surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen. Tahapan seleksi yaitu adalah tahap 1 seleksi administrasi, tahap 2 adalah seleksi asesmen kepribadian online dan atau tes basic high speed railway online. Tahap ketiga adalah seleksi wawancara, tahap keempat adalah seleksi psikologis, tahap kelima adalah kesehatan. Prosedur seleksi yaitu adalah pelamar wajib mengunggah file soft copy dokumen persyaratan lamaran format PDF poin 1 sampai dengan 6. Saat proses wawancara, pelamar wajib berpenampilan rapi dengan ketentuan berpakaian atasan kemeja putih dan celana kain berwarna hitam serta bersepatu pantofel hitam. Jadwal pelaksanaan seleksi dan pengumuman kelulusan pada setiap tahapan seleksi akan dipublikasikan
ditulis melalui HTTPS atau web sebagai berikut. Seleksi penerima kerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Maka dari itu bulan daftar kehabisan ya guys. Karena pelamar ini yang dinyatakan terima akan diikut sertakan dalam pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan bidangnya. Pelamar yang telah dinyatakan lulus pelatihan dan sertifikasi akan ditampilkan sesuai dengan kuota dan kebutuhan perusahaan. Pelamar bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan institusi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Seleksi penerimaan trainee menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak mengganggu atau tidak bisa diganggu gugat. Maka dari itu, bagaimana cara mendaftar? Silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah untuk informasi yang lebih lanjut lagi mengenai lowongan pekerjaan ini. Dan hati-hati terhadap penipuan bahwa seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund, tidak bekerja sama dengan agen travel ataupun transportasi atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen, dan mohon untuk mengembalikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrutmen. Ingat ya guys, cek deskripsi di bawah. Itulah tadi beberapa info lowongan kerja terbaru kali ini. Mudah-mudahan info ini bisa membantu saudara-saudara sekalian agar cepat mendapatkan pekerjaan dan bisa membahagiakan kedua orang tua yang ada di rumah. Mungkin itu dulu video kali ini. Silahkan klik tombol subscribe yang di bawah untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video setiap harinya. Bang Faruk undur diri, bye bye.